kompetisi sebenarnya bisa terserah rakyat yang memiliki hak pilih. Siapapun punya hak pilih dan hak dipilih. Pasal 43 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantara wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Hak dipilih dan memilih juga ditegaskan dalam putusan MK nomor 01117 PUI 2003, hak konstitusional warga negara yakni memiliki hak untuk memilih dan dipilih merupakan hak yang dijamin konstitusi, undang-undang, dan konvensi internasional. Maka tindakan apapun yang dapat menghalangi hak konstitusional warga negara tersebut, selama telah memenuhi syarat lalu dihambat, atau dihalangi merupakan hal yang bertentangan dengan konstitusi. Contoh kasus: apabila ada seorang bapak melarang anaknya yang sudah dewasa berusia di atas 30 tahun dan telah berumah tangga dan memiliki keluarga sendiri, telah memenuhi syarat konstitusi sebagai warga negara yang berniat maju dalam pemilu pilkada, apakah bapak dianggap telah menghalangi hak konstitusi anak dan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan konstitusi dan pasal 43 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, menegaskan akan maju dalam pemilihan wali kota Solo lewat jalur parpol dan bukan melalui jalur independen. Gibran mengaku masih punya peluang maju melalui PDI Perjuangan. Gibran mengaku sudah berkonsultasi dengan kader DPP PDI Perjuangan dan hasilnya ia masih punya peluang untuk maju pemilihan wali kota Solo melalui DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah atau DPP PDIP. Ini karena DPC PDIP Solo telah menutup pintu dari Gibran setelah mengusulkan pasangan Purnomo dan Teguh. Saya itu udah dapat KTA PDI, sudah menjadi kader PDI, ya majunya lewat PDI. Kemarin saya sudah konsultasi dengan beberapa senior-senior PDI di pusat, bahwa aturannya adalah saya masih berkesempatan untuk mendaftar lewat DPD atau DPP. Jadi udah jelas ya, saya tidak akan maju lewat independen. Jadi saya akan berjuang untuk tetap maju lewat PDI. Itu merupakan penugasan partai, sehingga Pak Pur dan Pak Teguh ini ditugaskan oleh pengurus ranting PAC yang semua berkas saya kirimkan ke DPP partai. Kalau DPP partai masih ada peluang untuk membuka pendaftaran lewat DPP, itu sah-sah saja kalau yang menyampaikan ketua DPP. Orang itu berhak dan punya hak untuk bisa mencalonkan dirinya dalam pilkada 2020. Jadi tapi PDI Perjuangan kan punya mekanisme untuk bisa melakukan menjalankan mekanisme itu terlebih dahulu supaya ya proses-proses yang ada di lapangan itu bisa diikuti secara baik lah gitu. Jadi ya monggo saja kalau mau mendaftar. Dari pertemuan kemarin, Mas, adakah nggak sih Mas Gibran ini mungkin menerangkan, beliau kan tidak bisa terlepas dari Pak Jokowi ya, presiden gitu. Nah, apakah ada restu, Mas, dari sosok bapaknya Pak Jokowi itu kepada putra sulungnya gitu, untuk artinya mencoba di dalam politik melalui pilkada Solo, Mas? Ya. Hasil pertemuan Mas Gibran tidak pernah menerangkan, atau kemarin tidak menerangkan bahwa saya sudah dapat restu, Mas, ini enggak. Justru kami banyak sekali berita-berita yang beredar, wawancara, ada video yang lain ketika seorang Bapak Jokowi diwawancara itu, kami meyakini itu bahwa Pak Jokowi memutuskan keputusan-keputusan besar di anak-anaknya itu kepada anak sendiri. Satu hal yang beliau pesankan bahwa apapun keputusannya harus dipertanggungjawabkan. Ini sama ketika anak-anaknya, ada Mas Gibran, ada Mas Kaisang, dan Pak Kahiyang itu ada perusahaan mebel yang diwariskan, mereka memutuskan sendiri tidak mau
kemudian bisnis dengan cara masing-masing, dengan pilihan masing-masing, dengan passion masing-masing. Setahu kami Pak Jokowi kembalikan ke anak-anak putusannya itu, satu hal ketika memutuskan suatu harus bertanggung jawab dengan keputusan itu. Demikian pula tentang pilihan menjadi maju menjadi di pilkada menjadi wali kota nanti, kalau memang memutuskan memilih untuk itu ya bertanggung jawab, artinya bertanggung jawab penuh bahwa melayani masyarakat, kemudian benar-benar mikir kota, ini yang kami tangkap seperti itu dari seorang Bapak Jokowi. Itu kan sebuah kompetisi. Kompetisi itu bisa menang, bisa kalah. Terserah rakyat yang memiliki hak pilih. Siapapun punya hak pilih dan hak dipilih. Ya kalau rakyat nggak memilih gimana? Ini kompetisi, bukan penunjukan. Beda, tolong dibedakan. Rekan-rekan, sahabat. Pengamanan Gus, ini adalah kerjasama untuk kepentingan warga Solo, untuk kemajuan kota Solo, dan sekaligus sebagai kekuatan tambahan untuk bisa memenangkan kontestasi pada 9 Desember nanti. Nanti saya akan segera melakukan koordinasi penuh, komunikasi intensif dengan keluarga besar PKB yang ada di Solo. Pokoknya nanti kami langsung gaspol, Gus. Jangan berandai-andai. Siapapun nanti yang dapat rekomendasi dari DPP itu yang harus kita taati. Nah, gitu aja. Jangan mengandai-andai siapa yang pasangannya siapa, ya tunggu aja. Ya pokoknya kita sabar, menunggu dan percaya sepenuhnya kepada DPP. Senada dengan Ahmad Purnomo, bakal calon wali kota Solo lainnya Gibran Rakabuming Raka meminta semua pihak menunggu keputusan resmi dari DPP PDI Perjuangan terkait rekomendasi calon wali kota Solo. Gibran mengatakan siapapun yang dipilih Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri nanti pasti memiliki elektabilitas yang tinggi. Saya yakin dan saya garis bawahi juga, nanti yang terpilih, nanti yang dipilih Ibu Ketua Umum itu pasti adalah calon yang menurut survei elektabilitasnya tinggi. Jadi bukan sekedar karena ini, karena itu, pasti ada angka-angkanya. Yang dipilih pasti yang terbaik. Pasti sesuai survei elektabilitasnya berapa. Sementara itu, Saudara, Partai Golkar memberikan dukungan kepada Gibran Rakabuming Raka untuk maju di Pilwalkot Solo 2020. Dukungan telah diputuskan Golkar sejak rencana Gibran untuk maju di Pilkada 2020. Dukungan Partai Golkar untuk putra Presiden Joko Widodo di Pilwalkot Solo tidak berubah. Menurut Ketua DPP Partai Golkar Aceh Hasan, ada atau tidaknya rekomendasi dari PDI, Golkar akan tetap memberikan dukungan untuk Gibran sebagai calon wali kota Solo. Golkar menilai Gibran memiliki elektabilitas dan popularitas yang tinggi, sehingga berpotensi untuk memenangkan Pilwalkot Solo mendatang. Dengan atau tanpa rekomendasi PDIP, Golkar juga punya rekomendasi sendiri. Kami tetap akan merekomendasikan Pak Gibran gitu. Salah satunya adalah yang menjadi pertimbangan adalah hasil survei. Kami sudah memiliki data survei yang memang menunjukkan bahwa potensi elektabilitasnya Pak Gibran itu sangat tinggi. Jadi oleh karena itu dengan atau tanpa PDIP sekalipun,
ya tentu jika kita bisa bersama-sama tentu bagus ya. Partai Golkar akan mendukung Pak Gibran. Dukungan terhadap putra sulung Joko Widodo juga disampaikan oleh Partai Gerindra. Wakil Ketua Umum Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, Ketua Umumnya Prabowo Subianto telah memberikan arahan untuk mendukung Gibran Rakabuming Raka. Meski demikian, Partai Gerindra masih menunggu proses terkait dukungan partai dalam Pilkada Solo. Soal dukung-mendukung, ya kita juga sudah ada arahan untuk mendukung gitu. Juga sedang berproses di kitanya untuk sampai ke DPP begitu. Artinya kalau nanti Mas Gibran tidak diusung oleh PDIP, apakah Gerindra membuka peluang untuk kita belum bisa sampaikan seperti itu. Menanggapi hal tersebut mungkin nanti akan ada badan seleksi yang memang sudah ditunjuk dan bekerja untuk itu. Dari internal informasi sementara ya calon kuat masih yang bersangkutan gitu. Dukungan DPC Partai Demokrat Solo tampak dari spanduk yang dipasang di depan kantor mereka. Partai Demokrat mendukung Gibran yang dianggap sebagai calon wali kota muda yang potensial. Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono bahkan sudah merestui dukungan ke Gibran. Hingga saat ini, sejumlah partai menyatakan akan mendukung Gibran Rakabuming Raka dalam Pilkada Solo 2020. Di antaranya adalah PKS, PKB, P3, Golkar, Demokrat, dan Gerindra. Gelaran Pilkada di Solo tahun 2020 ini agak sedikit tegang. Ini adalah riset kami yang ketiga. Dulu di Juni 2019, teman-teman juga kami undang di Unisri. Kebetulan saya dosen pasca sarjana Universitas Islam Riyadi Surakarta. Itu survei atau riset kami yang pertama. Yang kedua, riset kami di Januari 2020. Rencananya teman-teman juga mau kita undang. Tetapi setelah itu kan kita tahu sendiri ada pandemi COVID-19 itu. Lalu ini adalah riset yang ketiga. Nanti summary-nya akan kita sampaikan juga di paparan. Riset kita ini kita berikan judul laporan survei H-6 bulan. Ini penting. H-6 bulan ini adalah awal dari kontestasi politik yang cukup krusial. Nanti ada lagi tonggaknya di H-3 bulan. Kemudian ada satu lagi H-1 bulan. Di H-1 bulan itu bagi lembaga riset seperti Solo Raya Polling, kita sudah bisa memprediksi siapa pasangan yang mana akan memperoleh suara seberapa, itu sudah kita bisa prediksi dengan baik H-1 bulan ini. Tren elektabilitas Gibran tumbuh dengan cepat di Juni 2019 ke Januari 2019 dan berlanjut meningkat hingga Juni 2020. Tren Purnomo tumbuh sedikit lebih tinggi di Juni 2019 ke Januari 2020, namun cenderung menurun lebih rendah di Juni 2020. Ini membaca data saya seperti itu. Nah, kenapa kemudian selain aspek Pak Purnomo selama pandemi ini tidak turun yang mengakibatkan elektabilitas yang menurun, ada satu yang teman-teman juga pahami gitu, manuver politik dari Pak Purnomo yang kemudian dipersepsikan negatif oleh masyarakat gitu, dipersepsikan negatif gitu. Saya mengajukan pertanyaan, survei kita mengajukan pertanyaan beberapa waktu yang lalu. Purnomo menyatakan akan mundur dari bursa calon wali kota Surakarta. Apakah Anda mendengar atau tidak mendengar kehendak Purnomo untuk mundur itu? Itu yang mendengar banyak. 65% masyarakat memberikan jawaban dia mendengar Purnomo mau turun. Yang tidak mendengar 35%. Gitu. Kemudian kita lanjutkan pertanyaan kita. Nah, setelah masyarakat itu ada yang mendengar, ada yang tidak, lalu kepada responden itu kita jelaskan bahwa Pak Purnomo itu beberapa waktu yang lalu
memiliki kehendak untuk mundur dari bursa pencalonan wali kota. Sehingga pertanyaan yang ke-9 itu, responden kita sudah tahu Pak Purnomo itu berkehendak untuk mundur. Lalu kita tanyakan, pendapat Anda bila Ahmad Purnomo tidak jadi mengundurkan diri dari bursa pencalonan wali kota Solo? Ternyata responnya negatif, Bapak Ibu. Gitu. Ternyata responnya negatif. Yang menjawab tidak bijaksana 4%. Kurang bijaksana 67%, dan 67 ditambah 4 itu kan ketemunya 71. 71 responden atau masyarakat Solo itu mempersepsikan atau menilai manuver politik mundur maju mundurnya Pak Purnomo itu dipersepsikan negatif. Itulah faktor mengapa Pak Purnomo itu elektabilitasnya di survei kita Juni 2020 itu mengalami penurunan. Wali Kota Solo Ahmad Purnomo mengundurkan diri karena pandemi COVID-19 yang belum diketahui kapan akan berakhir. Dia mengatakan tidak elok jika di saat pandemi COVID-19 ini ia harus berkampanye. Untuk itu di akhir sisa jabatannya sebagai Wakil Wali Kota Solo, ia ingin fokus untuk membantu masyarakat Solo. Suasana seperti ini masa ngurus pemilu kada, ngurus kampanye, wah enggak sama sekali enggak pas. Sementara itu Gibran Rakabuming Raka menyatakan akan tetap konsisten dalam pencalonannya sebagai Wali Kota Solo. Namun begitu, saat ini putra Presiden Joko Widodo ini berjanji tidak akan berkampanye dan lebih berfokus membantu masyarakat yang terkena wabah COVID-19 serta membantu tim medis. Kita sekarang sedang kena musibah, saya fokus untuk kegiatan kemanusiaan dulu. Relawan-relawan juga sudah saya instruksikan, yang kemarin jadi relawan politik, sekarang jadi relawan kemanusiaan. Ahmad Purnomo dan Gibran Rakabuming Raka merupakan kader PDIP yang mendaftarkan diri sebagai kandidat Wali Kota Solo dalam Pilkada 2020. Namun hingga saat ini DPP PDIP belum mengeluarkan rekomendasi calon Wali Kota Solo. Sri Hartono, Solo, Jawa Tengah. Kembali Sapa Indonesia Malam, saudara, terkait dengan rencana pencalonan Gibran di Wali Kota Solo. Tidakkah ini kemudian dikatakan kok ingin betul dan kemudian diberikan jalan untuk dinasti? Untuk dinasti ya, demokrasi itu dua hal. Satu hal adalah memberikan peluang kepada siapapun warga negara, tapi tentu khususnya yang memiliki kualifikasi. Jadi untuk pencalonan itu kan ada persyaratan. Memang partai diberikan payung yang kuat oleh konstitusi, silakan partai politik, koalisi partai politik atau gabungan partai politik mengusung, mencalonkan gitu ya, baik capres cawapres maupun di pilkada juga mencalonkan kan gitu. Jadi dikasih kekuatan hukum seperti itu. Tapi tentu harus ada tanggung jawab juga, tanggung jawab moral gitu ya dari partai politik ini ketika mereka ini mengusung, mencalonkan. Lah persyaratan tadi itu yang harus diikuti sebetulnya. Satu sisi memberikan keleluasaan kepada warga negara yang memiliki kualifikasi, dan satu sisi partai politik sebagai pilar penting mendorong itu. Apakah dinasti itu selalu salah, selalu negatif, atau ada hal yang positif? Nah, di Indonesia mengapa sistem demokrasi kita justru gitu ya menumbuh kembangkan gitu dinasti politik atau politik kekerabatan. Nah, ini yang kita harus urai sebetulnya. Mengapa kan gitu? Menurut saya memang praktek demokrasi di Indonesia itu belum diberikan landasan yang maksimal terhadap penegakan hukum. Jadi begitu minimnya penegakan hukum kita gitu ya. Lalu begitu tipisnya gitu ya tanggung jawab untuk menjadi pemimpin menurut saya, karena kan harus ada local statementship. Saya bertanya soal dinasti. Kalau kita kenal di Amerika ada dinasti yang dikenal positif, dinasti Kennedy misalnya. Tapi di Indonesia saya belum mendengar hal itu. Apakah kemudian publik berhak untuk menilai negatif atau sesungguhnya dinasti itu sebenarnya tergantung orangnya? Iya, ini pertanyaan bagus ya, pertanyaan yang kritis menurut saya, karena sebetulnya gitu ya, kapan itu disebut dinasti, kapan itu tidak. Tentu punya hubungan keluarga. Jadi ketika
pencalonan tadi dipaksakan, padahal yang bersangkutan tidak mumpuni, gitu ya, untuk menduduki jabatan itu baru namanya kulutis dan nepotisme. Di mana kemudian untuk mengetahui itu? Karena yang dilihat saat ini elektabilitas tertinggi, maka partai tergoda untuk mencalonkan. Betul. Jadi menurut saya semakin kurang transparan satu sistem, semakin tidak akuntabel satu sistem, lalu memberikan peluang siapapun. Lah di Indonesia ini bukan pertama kali. Di Indonesia itu sudah lebih dari 65 kasus dinasti. Untuk kasus Gibran misalnya kita tidak pernah melihat, tapi memang ini adalah tingkat wali kota yang pimpinan yang paling rendah, tentu tidak bicara RW, ST dan lain sebagainya. Tapi ini kemudian menjadi permasalahan ketika ada wali kota Solo yang mengatakan, Ketua DPC PDIP Pak Efek Surudi mengatakan bahwa belajar dulu di partai. Apakah itu relevan atau nggak ada masalah kalau elektabilitas tinggi untuk tingkat wali kota bisa kok? Menurut Pak Rudi ada betulnya. Jadi menurut saya Pak Rudi ini kan kader partai. Dia mulai di bawah dan dia sangat tentu ya di PDI Perjuangan itu sudah makan garam. Oleh karena itu ya menurut saya janganlah loncat-loncat, janganlah lompat-lompat. Anda setuju pada belajar dulu di partai? Terakhir ke Bung Andreas, apakah Anda setuju dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Wi, juga termasuk suara dari Pak Efek Surudi Hadiatmo? Saya mau klarifikasi soal dinasti itu. Waktu singkat, mohon maaf. Kayak gini, dinasti itu ini karena latah orang memasangkan suatu persoalan kasus seperti ini dengan dinasti politik. Dinasti itu muncul dari sistemnya monarkis. Dengan privilege yang diberikan kepada yang meneruskan raja. Jadi Anda mengatakan bahwa Gibran masuk bukan dinasti? Tidak ada privilege. Meskipun bapaknya presiden. Jadi di dalam sistem yang terbuka, demokrasi yang terbuka seperti di Amerika, seorang anak presiden dia punya hak yang sama dengan warga negara yang lain. Nanti dipilih. Bahwa dipilih atau tidak, itu pasar yang akan, masyarakat yang akan menentukan. Anda menilai bahwa dinasti itu ketika ditunjuk dan langsung jadi? Iya, karena itulah dinasti gitu, yang sifatnya ada privilege. Meskipun anak presiden sulit untuk dikatakan punya elektabilitas rendah, logikanya akan seperti itu. Itu nasib dia, itu keuntungan politik dia. Makanya dalam konteks Indonesia, dan punya struktur yang kemudian bisa membantunya dalam tanda kutip. Kita tentu tidak menafikan ketika semua yang terkait dengan pemerintah misalnya tentu akan membantu. Belum tentu. Dan itu agak sulit dibuktikan, tapi agak sulit juga untuk dikatakan tidak. Kontrol masyarakat yang kuat itu harus mengeliminir itu. Gitu. Tapi jangan kita melarang dia untuk kemudian ya karena dia anak presiden dia tidak bisa gitu. Itu hak politik dia. Gitu. Satu hal yang perlu ditambahkan, kalau memang tidak punya filter lain ya partai mendukung dan sebagainya, biarlah rakyat yang akan menilai dan memilih nantinya. Jadi oleh karena itu Indonesia memang berkepentingan memiliki rakyat yang cerdas. Supaya memilihnya selektif kan itu. Saya tambahkan sedikit. Dalam arti apa? Kalau rakyat memilih itu adalah, tapi kalau rakyat tidak memilih itu risiko juga buat dia. Dan itu berat juga. Dan itu fair gitu.